sini saya Krisna Baisundika akan melakukan sebuah penyampaian materi mengenai latar belakang dan identifikasi variabel. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas terapi berpikir positif dan kognitif behavioral terapi atau disingkat CBT dalam mengurangi tingkat kecemasan pada mahasiswa. Kecemasan pada mahasiswa disebabkan oleh beban tugas yang tinggi dan atau situasi sosial yang menimbulkan stres. Terapi berpikir positif membantu individu untuk melihat masalah sebagai sesuatu yang sementara terkendali. Sementara CBT membantu individu mengubah pola pikir negatif menjadi lebih sehat dan positif. Selanjutnya adalah identifikasi variabel. Identifikasi variabel seperti variabel bebas dalam penelitian ini adalah terapi berpikir positif dan kognitif behavioral terapi atau disingkat CBT yang diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya adalah variabel terikat adalah tingkat kecemasan yang diukur sebelum dan setelah pemberian terapi. Dan untuk variabel rancu pada penelitian ini sepertinya belum ditemukan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya penurunan kecemasan pada subjek yang diberikan terapi berpikir positif maupun kognitif behavioral terapi atau CBT. Partisipan yang digunakan dalam penelitian ini ialah mahasiswa program studi psikologi Universitas Mula Warman dengan jumlah 40 orang dengan persentase 20% laki-laki dan 80%-nya perempuan. Untuk desain penelitian yang digunakan ialah two group design dengan jenis randomized pretest post-test control group design. Desain ini melakukan pengukuran sebelum dan sesudah pemberian perlakuan pada dua kelompok. Kemudian pada dua kelompok itu dilakukan randomisasi untuk menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala kecemasan yang diadaptasi dari Depression Anxiety Stress Scale atau DAS yang dikembangkan oleh Lovibon dan Lovibon pada tahun 1995. Tes ini terdiri dari 42 item yang mengukur general psychological distress seperti depresi, kecemasan, dan stres. Lalu ada prosedur eksperimen. Mahasiswa yang memiliki kecemasan tinggi akan dibagi lagi menjadi dua kelompok secara random, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 20 orang akan diberikan terapi berpikir positif dan 20 orang lainnya diberikan CBT. Kemudian dilakukan pretest pada subjek sebelum diberikan perlakuan guna mengetahui keefektifan pada post-test. Terapi berpikir positif dan CBT ini akan dianggap efektif apabila skor pada post-test lebih rendah dibandingkan skor pada pretest. Untuk selanjutnya yaitu hasil eksperimen. Pada pretest dan post-test skala tingkat kecemasan terdapat perbedaan skor pada terapi berpikir positif. 14 subjek mahasiswa dalam kelompok eksperimen mengalami penurunan pada tingkat kecemasan, sedangkan pada 7 subjek mahasiswa kelompok kontrol tidak mengalami penurunan tingkat kecemasan atau tingkat kecemasan tersebut tetap. Sedangkan pada kognitif behavioral terapi atau CBT, 15 subjek mahasiswa mengalami penurunan tingkat kecemasan. 1 subjek mahasiswa mengalami penaikan tingkat kecemasan, sedangkan 3 subjek mahasiswa lainnya memiliki tingkat kecemasan yang tetap. Hal tersebut menunjukkan bahwa terapi yang diberikan sukses dapat menurunkan kecemasan, baik yang diberikan melalui terapi berpikir positif maupun kognitif behavioral terapi atau CBT. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu kognitif behavioral terapi atau CBT lebih efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan dibandingkan dengan terapi berpikir positif. Meskipun kedua terapi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kecemasan pada mahasiswa, CBT menunjukkan hasil yang lebih signifikan dalam penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa CBT dapat menjadi pilihan terapi yang lebih efektif dalam mengatasi kecemasan pada individu. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal nasional yang telah kami review. Untuk kelebihan yang pertama adalah penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuantitatif. Jadi desain ini memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen yakni terapi berpikir positif
dan CBT, dan variabel dependent, ini kecemasan. Untuk yang kedua, kelebihannya adalah penggunaan kelompok kontrol. Kelompok kontrol membantu untuk mengontrol efek placebo dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kecemasan. Untuk yang ketiga adalah penggunaan instrumen yang valid dan reliable. Skala kecemasan yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti valid dan reliable untuk mengukur kecemasan. Untuk yang terakhir, kelebihannya adalah analisis statistik yang tepat. Uji t-test digunakan untuk membandingkan tingkat kecemasan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya adalah kekurangan dari jurnal yang telah kami review. Untuk kekurangan yang pertama, yakni ukuran sampel yang kecil. Sampel penelitian ini hanya terdiri dari 30 orang, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Untuk yang kedua, kekurangannya yakni sampel yang tidak representatif. Jadi sampel penelitian ini hanya terdiri dari mahasiswa Universitas Mula Warman, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lain. Untuk yang terakhir, kekurangannya adalah kurangnya informasi tentang desain CBT. Jadi penelitian ini tidak memberikan informasi yang cukup tentang desain CBT yang digunakan, sehingga sulit untuk menilai efektivitas dari desain ini.